Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Yesgil Makandulu. Saya merupakan mahasiswa semester 4, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mengikuti lomba Micro Teaching. Pagi adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, lumayan semangat hari ini. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Di sini, apakah ada adik-adik yang tahu apa itu siklus hidrologi? Yang tahu, coba angkat tangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu indikator dan kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Konsep pembelajaran kita yaitu dimulai dari standar kompetensi. Nah, standar kompetensi kita yaitu kita harus memahami ruang lingkup, komponen, macam-macam, serta bagaimana aktivitas manusia terhadap perubahan siklus hidrologi. Selanjutnya, pada kompetensi dasar, nantinya saya akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup siklus hidrologi, komponen-komponen siklus hidrologi, macam-macam, serta bagaimana aktivitas manusia dan perubahan siklus hidrologi. Indikator dari pembelajaran kita yaitu adik-adik setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik mampu menjelaskan secara sederhana apa saja ruang lingkup siklus hidrologi, serta komponen-komponennya, macam-macam, serta bagaimana aktivitas manusia dalam perubahan siklus hidrologi. Nah, setelah kita mengetahui indikator dan kompetensi dasar kita, selanjutnya di sini ada latar belakang dari materi kita yaitu siklus hidrologi. Nah, latar belakangnya yaitu air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya bagi manusia, namun secara makhluk hidup atau secara keseluruhan dan secara alamiah, air memiliki sistem daur yang disebut siklus hidrologi. Nah, siklus air atau bisa juga disebut dengan siklus hidrologi merupakan sebuah siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti, mulai dari proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan maupun salju, kemudian akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu komposisi air di bumi. Sebesar 70% bumi kita sudah tertutup oleh air, dan 97% itu air yang berada di lautan atau sebagai air asin. Selanjutnya 3%-nya itu air tawar yang dapat kita konsumsi, dan 2%-nya itu air tawar dalam bentuk es, dan 0,9% itu air tawar sebagai air tanah, dan 0,09% air tawar sebagai danau, sungai, rawa, dan uap air di atmosfer. Nah, selanjutnya komponen-komponen dari siklus hidrologi itu terbagi menjadi 10 bagian. Nah, 10 bagian ini yang pertama terdiri dari evaporasi. Nah, evaporasi ini merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air akan berubah menjadi uap. Selanjutnya masuk ke proses transpirasi, yang dimana penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Selanjutnya yaitu evapotranspirasi, yang dimana suatu tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Dan selanjutnya yaitu kondensasi.
yaitu air yang telah menguap berubah menjadi awan. Dan selanjutnya yaitu adveksi, yang dimana perpindahan awan dari suatu titik ke titik lainnya atau dikatakan awan di langit yang menyebar. Komponen selanjutnya yaitu presipitasi, yang dimana proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es yang berwujud peristiwa hujan. Selanjutnya yaitu runoff atau aliran permukaan, yang dimana air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir di permukaan secara horizontal. Dan selanjutnya infiltrasi, yang dimana air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Nah, selanjutnya itu adalah intersepsi, yang dimana air hujan yang telah turun akan bergerak di bagian pohon dari daun ranting, batang sampai akar dan akan masuk ke dalam tanah. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkolasi, yang dimana pergerakan air di dalam tanah bergerak secara horizontal. Nah, selanjutnya siklus hidrologi terbagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini yang pertama adalah siklus hidrologi pendek, yang dimana siklus air pendek ini diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Nah, awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Selanjutnya yaitu siklus sedang, di mana seperti terjadi pada siklus pendek ini, siklus sedang akan terjadi ketika air lautnya menguap. Yang membedakan antara uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Nah, di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagiannya lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan juga parit. Nah, air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali ke dalam laut. Selanjutnya yaitu jenis siklus yang ketiga yaitu siklus panjang. Nah, siklus panjang ini diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk akan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang berbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan juga sungai serta transpirasi tumbuhan. Nah, karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, maka uap air mengenai lapisan udara dingin akan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Nah, bongkahan es ini di pegunungan tinggi akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi itu disebut glacier. Nah, glacier yang terkena suhu tinggi tersebut kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke dalam laut. Selanjutnya, dampak kegiatan manusia pada siklus hidrologi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama dimulai dari penebangan hutan. Nah, penyusupan wilayah hutan secara berlebihan akan berdampak pada area resapan air ke dalam tanah. Selanjutnya yang kedua itu adalah pemukiman. Nah, pertambahan penduduk dunia tentunya akan menambah kebutuhan tempat tinggal. Jika pembangunan ini tidak memperhatikan aspek lahan serapan air, maka tanah akan tertutup oleh perumahan, jalan, semen, dan juga beton. Selanjutnya yang ketiga yaitu manipulasi skala besar, yang dimana pembangunan dalam skala besar terkait air dapat berpengaruh terhadap siklus hidrologi. Contohnya adalah merubah pola global debit sungai, perubahan salinitasi laut, serta perubahan biofisik permukaan tanah juga dapat berdampak buruk. Nah, yang keempat yaitu pembukaan lahan hutan. Nah, kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, bisnis, dan juga sosial masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif juga. Umumnya pembukaan lahan hutan digunakan untuk lahan industri, perumahan, pertanian, dan perkebunan yang menyebabkan area resapan air berkurang. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir yaitu penggunaan zat kimia. Nah, zat kimia yang digunakan manusia di lingkungan akan lepas ke udara dan mencemari tanah.
Hal ini berpengaruh terhadap kandungan air hujan yang turun ke bumi. Berbagai kandungan kimia akan terakumulasi bersama air hujan dan dapat membahayakan makhluk hidup. Oke, baik. Nah, itu merupakan penjelasan singkat kita. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas buat adik-adik. Nah, tugasnya adalah adik-adik diminta untuk mengerjakan kelima soal ini, dan nanti saya akan membagikan adik-adik dalam beberapa kelompok, sehingga nantinya pada pertemuan kita berikutnya, adik-adik akan mempresentasikan hasil kerja adik-adik di depan kelas. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siklus air menggambarkan bagaimana air dipertukarkan berputar melalui daratan, lautan, dan juga atmosfer bumi. Air selalu ada di ketiga tempat dan dalam berbagai bentuk seperti danau dan sungai, gletser, dan sebagainya. Oke, adik-adik, itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat adik-adik mengerti dan pahami. Demikian dari pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.